Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran tema 7 dengan tema Indahnya Keragaman di Negeriku, muatan IPS KD 32 dan 42, sub tema 1, 2, dan 3. Anak-anakku sekalian, pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berikut contoh-contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Nomor 1, Pulau Sumatera. Suku bangsa yang mendiaminya adalah suku Gayo Aceh, suku Batak Karo Sumatera Utara, suku Minangkabau Sumatera Barat, suku Anak Dalam Jambi, suku Talang Mama Riau, suku Pasemah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan suku Enggano Bengkulu. 2. Pulau Jawa. Suku yang mendiaminya adalah suku Betawi DKI Jakarta, suku Sunda Jawa Barat, suku Jawa Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta suku Madura Jawa Timur. 3. Pulau Bali Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Suku yang mendiaminya Bali Aga Bali, suku Sasak Nusa Tenggara Barat, dan suku Alor Nusa Tenggara Timur. 4. Pulau Kalimantan. Suku yang mendiaminya adalah suku Tidung Kalimantan Utara, suku Dayak Kalimantan Barat, suku Banjar Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 5. Pulau Sulawesi. Suku yang mendiaminya suku Sangihe Talaut Sulawesi Utara, suku Ampana Sulawesi Tengah, suku Toraja Sulawesi Selatan, suku Bugis Sulawesi Tenggara, dan suku Mandar Sulawesi Barat. 6. Pulau Maluku. Suku yang mendiaminya suku Ambon Maluku dan suku Seram Maluku Utara. Nomor 7. Pulau Papua. Suku yang mendiaminya suku Dani Papua dan suku Asmat Papua Barat. Selanjutnya kita akan belajar tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Berikut contoh-contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau di Indonesia. 1. Wilayah Sumatera. Bahasa daerah yang dipergunakan adalah bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Melayu Jambi, bahasa Mentawai, dan bahasa Lampung. 2. Wilayah Jawa. Bahasa daerah yang dipergunakan adalah bahasa Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. 3. Daerah Bali. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Bali. 4. Nusa Tenggara. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Sasak dan Sumbawa. 5. Kalimantan. Bahasa daerah yang dipergunakan adalah bahasa Bahau, Kayan, dan Banjar. 6. Sulawesi. Bahasa daerah yang dipergunakan adalah Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Baduy. 7. Maluku. Bahasa daerah yang dipergunakan adalah Ambelau, Babar, dan Guru. 8. Papua. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Asmat dan Dabu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar subtema 2 mengenai keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Contohnya, rumah adat Joglo dari Jawa Tengah, rumah adat Aceh dari Aceh, dan rumah Selaso Jatuh Kembar yang merupakan rumah adat asal Riau. Berikut ini adalah contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. 1. Provinsi Aceh, rumah adat Rumah Aceh. 2. Sumatera Utara, rumah adat Rumah Balai Batak Toba dan Rumah Bolon. 3. Sumatera Barat, rumah adatnya disebut Rumah Gadang. 4. Riau, rumah adatnya disebut Rumah Selaso Jatuh Kembar. 5. Kepulauan Riau, rumah adatnya disebut Rumah Belang Bubung. 6. Jambi, rumah adatnya disebut Rumah Panggung. 7. Bengkulu, rumah adatnya disebut Rumah Bubungan 5. 8. Sumatera Selatan, rumah adatnya disebut Rumah Limas. 9. Kepulauan Bangka Belitung, rumah adatnya disebut Rumah Rakit. 10. Lampung, rumah adatnya disebut Rumah Nuwo Sesat. 11. Provinsi Banten, rumah adatnya disebut Rumah Baduy. 12. DKI Jakarta, rumah adatnya disebut Rumah Kebaya. 13. Jawa Barat, rumah adatnya disebut Rumah Kesepuhan. 14. Jawa Tengah, rumah adatnya disebut Rumah Joglo.
15. Daerah Istimewa Yogyakarta, rumah adatnya disebut Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. 16. Jawa Timur, rumah adatnya disebut Rumah Joglo Situbondo. 17. Bali, rumah adatnya disebut Gapura Candi Bentar. 18. Nusa Tenggara Barat, rumah adat yang disebut Dalam Loka Samawa. 19. Nusa Tenggara Timur, rumah adat yang disebut Sau Atar Nusalakitana. 20. Kalimantan Barat, rumah adatnya disebut Rumah Panjang. 21. Kalimantan Tengah, Rumah Betang. 22. Kalimantan Timur, Rumah Lamin. 23. Kalimantan Utara, Rumah Baloi. 24. Kalimantan Selatan, Rumah Bubungan Tinggi. 25. Sulawesi Utara, Rumah Pewaris. 26. Gorontalo, Rumah Dulahupa. 27. Sulawesi Tengah, Rumah Tambi. 28. Sulawesi Barat, Rumah Banua Layu. 29. Sulawesi Selatan, Rumah Tongkonan. 30. Sulawesi Tenggara, Istana Kesultanan Buton. 31. Maluku, Rumah Baileo. 32. Maluku Utara, Rumah Sasadu. 33. Papua Barat, Rumah Honai. Dan 34. Papua, Rumah Honai. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pada pembelajaran subtema 3 tentang keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Bidang kegiatan ekonomi: 1. Pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. 2. Peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Yang ketiga, kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Bidang kegiatan ekonomi: 1. Pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. 2. Industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 3. Perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. 4. Jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anakku sekalian. Semoga dengan seringnya belajar bertambah pula ilmu kalian. Tetap ikuti prokes ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.